Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum adat. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang disusun oleh Revin Varial, Monica Elensia, Rindi Winda Wijaya, Ayu Kinanti, Selvia Novriani, dan Rezi Wiansyah. Saya Muhammad Revin. Pengertian hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Christian Snoek Hurgronje dalam bukunya yang berjudul The Acers atau Orang-orang Aceh. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi senantiasa dihormati oleh rakyat karena mempunyai sanksi atau akibat tertentu. Baiklah, saya Monica Elensia akan menjelaskan tentang sejarah hukum adat. Hukum adat dieksplorasi secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh William Marsden pada tahun 1783. Orang Irlandia yang melakukan penelitian di Bengkulu semasa dikuasai Inggris, kemudian diikuti oleh Muntiher Raffles. Namun, kajian secara sistematis dilakukan oleh Snoek Hurgronje yang pertama kali menggunakan istilah adat Recht atau hukum adat, dan ia sebagai peletak teori resepti. Ia memandang hukum adat identik dengan hukum kebiasaan. Ciri-ciri hukum adat. 1. Bercorak religius magis. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan, artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok. Sebagai satu-satunya utuh, individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakatan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Ketiga, bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum adat. 1. Kebiasaan atau adat kebiasaan. Sumber ini merupakan bagian yang paling besar yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang berupa norma-norma atau aturan tingkah laku yang sudah ada sejak dahulu. 2. Keputusan para petugas hukum. Hukum adat juga dapat diketahui dari berbagai macam keputusan para petugas hukum adat, seperti kepala adat, kepala suku, hukum adat, rapat desa atau rembuk desa, dan sebagainya. 3. Hukum Islam norma. Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum fikih juga merupakan sumber hukum adat, terutama mengenai ajaran hukum Islam yang sudah ada. Saya Rezi Wiansyah. Selanjutnya, asas-asas hukum adat. Di dalam hukum pidana ini terdapat beberapa asas-asas yang memiliki kompleksitas antara satu dengan yang lain. Dalam makalah ini, kami akan menyebutkan beberapa asas-asas hukum adat, yang diantaranya adalah asas hukum perorangan, asas hukum kekeluargaan, asas hukum perkawinan, asas hukum adat waris, asas hukum tanah, asas hukum hutang piutang, dan asas hukum adat. Selanjutnya, sistem hukum adat. Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat. Oleh karena itu, sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan diantaranya: 1. Hukum Barat, 2. Hukum adat. Mengenal hak suatu barang dan hak orang seseorang atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu, tidak mengenal dua pembagian hak tersebut. Perlindungan hak. Baiklah, saya Rini Wijaya. Kedudukan hukum adat. Undang-Undang 1950 yang tegas mengakui
Berlakunya hukum adat seperti tercantum pada pasal 31 Konstitusi RI, pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara yang menegaskan bahwa setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh pada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis dan penguasa-penguasa yang sah dan yang tidak sah. Bahkan dalam pasal 146 Konstitusi RI, 104 Undang-Undang Dasar Sementara ditegaskan bahwa segala keputusan kehakiman atau pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sejak awal, manusia diciptakan telah dikaruniai akal, pikiran, dan perilaku. Yang ketiga hal ini mendorong timbulnya kebiasaan pribadi. Dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat. Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan ajaran agama, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.